diselamatkan ketika dia dari penyaliban. Lalu kemana? Allah tidak menerangkan tempat. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi mengenai Ustadz Taslim kalau nggak salah ya. Dimana udah tua tapi hobi menghujat kekristenan, hobi membahas tentang kekristenan dalam ceramah-ceramah atau pengajiannya. Dan kali ini dia kebingungan Yesus itu kemana karena menurut dia tidak mati di salib tetapi diserupakan. Yesus diangkat ke langit. Dan teman-teman sekalian mereka juga tidak menemukan keterangan yang jelas Nabi Isa itu kemana setelah bebas ya, selamat dari penyaliban itu. Dan teman-teman sekalian mari kita langsung saja dulu simak videonya yang ada berikut ini. Kalau Nabi Isa hanya tidak dikisahkan soal setelah dia diselamatkan dari usaha pembunuhan, diselamatkan ketika dia dari penyaliban. Lalu kemana? Allah tidak menerangkan tempat. Tapi di 158 tadi Allah mengangkatku. Mengangkat ke artinya Nabi Isa selamat dari usaha penyaliban dan kemudian mereka hidup di tempat lain dengan derajat yang tinggi. Oke, teman-teman sekalian itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Jadi mereka ini berada dalam kebingungan ya, mereka berada dalam keraguan-raguan juga. Dan memang jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang ragu-ragu tentang Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian pertama-tama dulu kita harus meluruskan bahwa Yesus Kristus dan Nabi mereka yaitu Nabi Isa itu tidaklah sama ya. Jadi kita ulang terus supaya umat Kandrun ini paham dan terbuka wawasan mereka. Bahwa Yesus Kristus bukanlah Nabi Isa. Karena Yesus Kristus lahirnya di kandang domba di Bethlehem. Sementara Nabi Isa, nabi mereka itu di bawah pohon korma. Kemudian silsilahnya juga beda ya. Ibu Yesus punya mama yaitu Bunda Maria. Sementara Isa itu Maryam saudara Harun dan Musa. Sementara ini masa Musa dengan Tuhan Yesus Kristus atau Maria Ibu Yesus itu kurang lebih 1500 tahun jaraknya teman-teman sekalian. Jadi tidak di zaman yang sama. Tetapi mereka memaksakan itu bahwa Yesus itu adalah Isa. Ya. Jadi teman-teman sekalian itulah perbedaannya. Kemudian, apakah memang Yesus ini diserupakan? Tentu saja tidak teman-teman sekalian. Karena Yesus Kristus dalam Alkitab sangat jelas. Dia mati di salib. Dia mati di salib. Dia dikuburkan. Tapi ingat, Yesus tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Karena sudah dinubuatkan. Kematian Tuhan Yesus Kristus itu bukan hal yang begitu saja terjadi. Tapi sudah dinubuatkan bertahun-tahun sebelumnya dari kisah para nabi-nabi. Jadi teman-teman sekalian tidak mungkin Tuhan melakukan sebuah skenario untuk membohongi ya masyarakat Roma pada waktu itu ya, tentara Romawi dan juga orang-orang Yahudi ya. Tidak mungkin. Tuhan punya visi misi demikian. Sebabnya Tuhan menjadi manusia untuk menjadi korban yang sempurna untuk mengampuni dosa umat manusia, yaitu melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus tidak pernah diserupakan. Tapi yang diserupakan adalah Isa, nabinya orang Islam. Atau ustadz daripada Taslim ini. Nah teman-teman sekalian, tadi kita melihat bahwa Ustadz Taslim juga mengatakan bahwa ketika Nabi Isa selamat daripada penyaliban itu, lalu dia diangkat. Ya, mereka ke tempat lain, ya tapi entah di mana. Dia juga tidak memberikan keterangan itu. Dan dia katakan bahwa Isa, mereka punya tempat yang derajat lebih tinggi katanya. Nah jadi teman-teman sekalian jelas ya, bahwa ini masih
rancu dan juga tidak bisa dipercayai karena itu masih ambigu, ya, apa yang dia terangkan. Padahal kalau kita belajar dari Alkitab, itu sangat jelas bahwa Yesus Kristus itu mengalami penyaliban, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, baru naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi. Artinya, kembali kepada hakikat keilahiannya, duduk setara dengan Allah karena dia adalah Allah yang tadinya bersama dengan Allah menjadi manusia. Dan ketika Yesus kembali ke sorga, itu dia kembali kepada kekekalannya, keilahiannya sebagai Allah yang menciptakan saya dan saudara-saudari semua. Jadi teman-teman sekalian, Isa Al-Masih, ya, itulah yang diserupakan. Jadi bukan Tuhan Yesus Kristus. Dan sangat lucu juga kalau kita memperhatikan bahwa di kitab suci Ustadz Taslim sendiri sebenarnya telah diterangkan bahwa Isa yang kata mereka itu tidak mati di salib, ya. Diterangkan bahwa dia dilahirkan, dia wafat. Wafat artinya dia mengalami kematian, kemudian barulah dia hidup kembali, bangkit dari kematian. Mari kita melihat dalam surah Maryam 33. Ya, surat Maryam 33. Di mana dikatakan di sini teman-teman sekalian, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi sangat jelas bahwa dia lahir, itu sebabnya kita merayakan Natal, walaupun mereka mengharapkan mengucapkan selamat Natal. Kemudian kematian, ya, yaitu Jumat Agung, kita rayakan memuaskan kematian daripada Yesus Kristus, ya. Kalau mereka tidak yakin Nabi Isa mereka mati sih, ya seperti yang dituliskan di kitab suci mereka, ya tidak masalah. Tapi kita merayakan kematian Yesus Kristus, yaitu Jumat Agung, dan juga kebangkitannya kita merayakannya, yaitu di hari Minggu, pagi-pagi Minggu, Yesus Kristus bangkit daripada kematian. Lalu dia menampakkan diri sebagai bukti bahwa dia benar-benar hidup. Dia bukan Allah orang mati, tapi dia adalah Allah orang hidup. Allah kita semua yang menjadi percaya kepadanya. Maka jangan tinggalkan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tiada satupun Nabi yang berani berkata di dunia ini, Ustaz Taslim, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang berani berkata demikian. Itu sebabnya orang Kristen percaya bahwa dia adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa mereka. Terima kasih teman-teman sekalian. Demikianlah penjelasan kita dan jawaban kita atas tuduhan daripada Ustaz Taslim bahwa Yesus itu atau Isa tidak mati di salib tetapi diserupakan. Sekian video kali ini dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.